Menurut hemat saya seperti ini. Jika para pastor menempuh jalan yang agak lucu dalam tanda petik lucu di dalam memberikan homili, ketakutan saya seperti ini. Jangan-jangan umat lebih terkesan kepada lucunya daripada pembelajarannya. Yang dia ingat adalah ketawa-ketawanya kita pada waktu homili daripada ayat-ayat yang diajarkan pada waktu itu. Jadi, Salam, saudara-saudara, apa kabar Anda dan keluarga hari ini? Ini adalah hari Minggu. Harapan saya Anda senantiasa diberkati oleh Tuhan, Anda senantiasa dalam keadaan sehat beserta keluarga. Tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada sebagian kecil, bukan banyak ya, sebagian kecil orang Katolik yang terdaftar dan berdomisili di paroki A, yang rumahnya dekat-dekat dengan gereja di paroki itu, tetapi nyatanya dia pergi ke gereja yang lain, gereja Katolik yang lain, di mana dia selalu mengikuti misa di tempat lain. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Apa sebab dan apa seharusnya seperti apa sebenarnya. Baik, mari kita lanjutkan. Ada beberapa komponen penting yang berperan di dalamnya. Hikmat tidaknya sebuah perayaan Ekaristi dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya 4 komponen ini. Mungkin ada komponen-komponen yang lain yang menurut Anda penting, boleh ditulis di kolom komentar sebentar. Yang pertama tentu saja yang menentukan yang memastikan bahwa sebuah liturgi Ekaristi itu berjalan dengan sebaik-baiknya adalah gembalanya. Yang kedua, para pembantu imam. Nah, bagus tidaknya para pembantu imam ini mulai dari lektor, PPA, kemudian prodiakon, itu sangat menentukan hikmat tidaknya, sakral tidaknya sebuah perayaan Ekaristi. Dan ini setidak-tidaknya ada pengaruhnya terhadap orang senang, orang nyaman mengikuti perayaan Ekaristi di gereja itu. Kemudian yang ketiga yang berperan dan berpengaruh di dalam sebuah liturgi Ekaristi adalah situasi dan fasilitas. Tentu saja ini juga menentukan. Sementara doa syukur agung lalu tiba-tiba sound sistemnya mati, macet, lalu yang di luar tidak dengar apa-apa lagi. Tentu saja itu mengganggu hikmat ada jalannya situasi perayaan Ekaristi. Situasinya, misalnya gerejanya panas atau apa, atau ribut, di mana banyak anak-anak berkeliaran, itu juga bisa mempengaruhi hikmat tidaknya sebuah perayaan Ekaristi. Lalu yang keempat juga yang berperan di dalamnya adalah partisipasi umat. Nah, pertanyaan saya, apakah selama ini partisipasi umat di dalam gereja Katolik itu sudah maksimal ketika perayaan Ekaristi? Ya, untuk sebagian tempat, tapi belum untuk tempat-tempat yang lain. Nah, apabila sebuah perayaan Ekaristi umatnya pasif semuanya, bagaimana perayaan Ekaristinya bisa menarik? Yang seharusnya adalah bahwa semua umat berperan di dalam perayaan Ekaristi, berperan aktif sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, nah inilah 4 komponen yang biasanya pada umumnya berpengaruh pada sebuah perayaan Ekaristi. Lalu sekarang kita lanjutkan, apa masalahnya? Nah, disinilah inti masalah yang kita sebutkan tadi. Mengapa orang dari paroki A yang rumahnya dekat dengan gereja itu lalu pergi ke gereja yang lain yang jauh di sono, yang nyata-nyata paroki lain yang jauh tempatnya, mesti naik mobil jauh-jauh pergi ke gereja tempat lain? Nah, itu pertanyaannya mengapa? Nah, di sini ada beberapa persoalan yang mempengaruhi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Saya akan bahas satu persatu mengenai 4 persoalan ini. Nanti kita akan ketemu di mana sebenarnya titik masalah yang sesungguhnya mengapa orang pergi ke paroki atau ke gereja di paroki lain ketimbang di gerejanya sendiri. Masalah yang pertama adalah masalah pribadi. Tapi tunggu dulu, jangan dulu langsung berpikir negatif. Masalah pribadi, maksud saya seperti ini, misalnya gini. Si A itu adalah tinggal di sebuah paroki yang agak keluar kota. Lalu tokonya karena dia berjualan, tokonya ada di pusat kota.
Lalu kemudian pada hari Minggu sekalian beres-beres, maka dia pergi ke tokonya, lalu setelah itu dan seterusnya dia misa di gereja dekat tempat itu. Hal-hal seperti ini bisa dimaklumi. Yang menjadi pertanyaan kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Itu yang pertama. Jadi seseorang mau misa di tempat lain, di mana saja itu tidak ada masalah. Bukan persoalan yang utama itu misa di tempat lain. Dan memang gereja Katolik membolehkan hal seperti itu terjadi. Yang berikutnya dalam hal masalah pribadi ini, ya tidak dapat kita sangkal bahwa kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat antara umat dengan gembalanya. Dan itu membuat gembalanya menjadi tidak nyaman, lalu kemudian dia ngambek, lalu dia pergi ke gereja yang lain. Yang saya mengatakan begini, para imam itu adalah manusia biasa. Mereka bisa salah sebagai manusia. Terlepas dari bahwa ada dia mempunyai tahbisan imamat, tetapi sebagai manusia toh dia bisa salah. Hanya saja kadang-kadang kita sebagai umat, sebagai awam, kadang-kadang kita terlalu subjektif di dalam menilai mereka. Lalu kemudian pergi ke gereja lain, alasannya saya tidak senang di sana. Nah, sekarang begini saudara-saudara, untuk poin nomor 1 ini. Apabila kita clash dengan imam, lalu kita menghindar dari gereja itu, lalu kita selalu gereja di tempat yang lain, pertanyaan saya, bagaimana dengan doa Bapa Kaminya kita? Di dalam doa Bapa Kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Kitalah yang terlebih dahulu harus mengampuni sesama sebelum kita datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan ampunilah saya. Jadi sebenarnya konteksnya begini, Tuhan ampunilah saya karena saya sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Termasuk pastor yang kelas dengan saya sudah maafkan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tidak lalu memendam rasa sakit hati, lalu kemudian ngambek, lalu pergi gereja selama-lamanya di gereja di paroki yang lain. Itu adalah hak umat. Tetapi ketika kita meninggalkan gereja di mana paroki kita terdaftar dengan alasan seperti itu, saya pikir itu tidak dewasa dan tidak bijaksana. Oke, sekarang yang kedua. Misalnya terlalu lama? Apa benar misa terlalu lama? Nah, saudara-saudara begini. Kalau alasan Anda misa terlalu lama, yang saya mau bilang begini. Sebuah misa sudah punya struktur sendiri. Dan kalau semua struktur itu dijalankan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan penghayatan secara Katolik semuanya, dia tidak akan pernah kurang dari 1 jam. Rentangannya itu setidak-tidaknya 1 jam 20 menit sampai 1 jam 30 menit, bahkan bisa lebih. Nah, apakah itu terlalu lama 1 jam lebih? Nah, saudara-saudara, yang saya mau katakan begini, persoalan lama tidaknya sebuah liturgi atau ekaristi atau perayaan misa. Saya sering dulu, waktu masih di asrama, sering mengikuti misa harian, 30 menit. Tapi itu kan misa harian, bukan perayaan ekaristi hari Minggu. Untuk harian beda statusnya dengan perayaan hari Minggu. Karena hari Minggu itu memang perayaan besar. Maka memang kalau dikatakan saya mau pindah ke gereja sana karena di sana lebih singkat waktunya, menjadi pertanyaan bagi saya. Apa benar demikian? Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya kaitkan antara nomor 2 dan nomor 3. Homili lama dan tidak menarik. Oke. Homilinya terlalu lama dan tidak menarik. Mengenai homili ini, nah yang saya mau katakan begini. Di dalam kitab hukum kanonik itu sudah diatur. Di dalam pedoman umum Misale Romawi itu sudah diatur. Di dalam pedoman homili yang dikeluarkan oleh hierarki yang digunakan sebagai acuan oleh para pastor, di sana dikatakan bahwa homili itu adalah bagian integral dari sebuah perayaan Ekaristi atau liturgi Ekaristi, di mana di dalamnya mesti ada penjelasan mengenai ayat-ayat, ada bacaan pertama, ada bacaan kedua, lalu kemudian bacaan Injil. Maka saudara-saudara, sebuah homilinya pastor atau imam itu sekurang-kurangnya memang dia pasti akan 20 menit ke atas baru terjadi
pembelajaran sebagaimana yang dimaksud. Sebab di dalam aturan-aturan tadi dikatakan bahwa homili itu adalah sebuah pengajaran, dan pengajaran itu adalah bagian integral dari Ekaristi, dan itu harus dilakukan oleh Bapak Pastor. Maka kalau Anda mengatakan homilinya lama, ya memang seperti itu. Nah, kalau yang Anda keluhkan mungkin ya katanya ya terlalu lama. Bisa jadi mungkin memang bahasanya yang tidak nyambung dengan Anda sehingga Anda mengatakan terlalu lama. Lalu masih di poin nomor 3, tidak menarik. Ya, apakah Anda menginginkan para pastor khotbah berhomili seperti di luar sana yang teriak-teriak, yang mau maju semangat Anda? Ataukah Anda menginginkan para imam itu lucu-lucuan seperti yang di luar sana yang membuat orang ketawa-ketawa ketika berkhotbah? Apakah kita menginginkan para pastor seperti itu? Lucu-lucuan di dalam homili sehingga menarik bagi kita? Menurut hemat saya seperti ini. Jika para pastor menempuh jalan yang agak lucu dalam tanda petik lucu di dalam memberikan homili, ketakutan saya seperti ini. Jangan-jangan umat lebih terkesan kepada lucunya daripada pembelajarannya. Yang dia ingat adalah ketawa-ketawanya kita pada waktu homili daripada ayat-ayat yang diajarkan pada waktu itu. Jadi saya pun melihat para pastor, para imam larinya tidak ke sana, tidak untuk lucu-lucuan, tetapi tetap konsekuen pada proses pengajaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam kitab hukum kanonik, di dalam pedoman umum misal Romawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu saudara-saudara, saya mau katakan, saya sebagai awam Katolik saya sangat tidak setuju apabila dengan alasan misalnya terlalu lama, homilinya tidak menarik, homilinya terlalu lama, lalu kita pergi ke tempat lain mencari gereja-gereja dan kita secara rutin pergi ke gereja itu dan tidak pernah lagi gereja di gereja kita sendiri. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana dengan penghayatan umat? Mari kita amati ketika terjadi misa di gereja. Ketika doa-doa yang harusnya diucapkan bersama, seberapa kuat partisipasi mereka? Ketika lagu dinyanyikan bersama, seberapa bersemangat mereka dalam menyanyikan lagu tersebut? Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, saya lebih cenderung mengatakan bahwa adanya fenomena orang yang berpindah ke tempat lain itu lebih pada penghayatan umat di dalam proses liturgi Ekaristi. Orang Katolik yang memang betul-betul menghayati jalannya liturgi Ekaristi tidak akan terlalu terpengaruh oleh siapa pastornya, bagaimana para pelayannya. Itu kalau memang orang yang betul-betul menghayati jalannya perayaan Ekaristi. Terlepas dari bahwa ya memang para gembala ini ada juga kekurangan-kekurangannya. Saya tahu bahwa para imam itu juga manusia biasa punya kekurangan. Tapi masalah utamanya sebenarnya adalah penghayatan kita pada proses liturgi Ekaristi itu sendiri. Saya mengajak kepada Anda begini. Bandingkan, lakukan 2 kali. Misa yang pertama, Anda duduk saja, Anda pasif. Dengarkanlah orang mengikuti misa, bacaan-bacaan doa umat, dengarkan. Maka kita akan bosan. Mengapa demikian? Ya, karena kita hanya pasif saja. Bandingkanlah ketika Anda menghayati, Anda terlibat aktif di dalam proses misa itu, Anda tidak akan merasa, ternyata sudah mau selesai, ini sudah akan masuk pada berkat penutup. Itu kenapa? Karena memang kita menghayati proses jalannya misa tersebut. Nah, saudara-saudara, yang terakhir sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau katakan begini. Mengikuti Ekaristi di gereja itu adalah karena dorongan dari dalam. Bukan karena pastornya menarik, bukan karena acaranya menarik di gereja, bukan. Tapi karena saya mau datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih penting daripada siapa-siapa yang terlibat di dalam misa tersebut. 1. Yang kedua, kita datang ke gereja bukan untuk mencari hiburan, untuk mencari lucu-lucuan. Kita datang ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian, siapapun yang memimpin misa, siapapun yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi tersebut, tidak akan berpengaruh kepada kita. Yang ketiga, saya mengajak kepada kita semua sebagai umat Katolik, marilah kita berpartisipasi aktif di dalam setiap misa, sehingga dengan demikian kita tidak merasakan
kejenuhan, merasakan bahwa misalnya terlalu lama. Apabila 3 hal ini Anda lakukan dengan benar, maka saya yakin tidak ada misa yang tidak menarik, tidak ada misa yang tidak hikmat. Dan kita bisa mengikutinya dengan senang hati dan dengan tenang, pulang dengan membawa damai sukacita di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, demikian pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang ingin Anda diskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menerima komentar-komentar dari Anda sekalian. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.